Di tengah suasana tegang, Eruki dengan percaya diri menyatakan bahwa betapapun menakjubkannya intuisi Shirone, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan perhitungannya, bahkan merendahkannya seolah tidak lebih dari serangga. Shirone benar-benar tercengang mendengar perbandingan yang sangat menghina ini. Berlawanan dengannya, para peserta pelatihan lainnya tampak sangat bersemangat, mereka menganggap konfrontasi ini sungguh menarik. Tak lama setelah itu, aturan tes menembak kecepatan diumumkan. Para peserta memiliki 1 menit untuk menembak jatuh target sebanyak mungkin, dan jumlah target yang berhasil ditembak akan menjadi skor akhir. Tantangan ini dibagi menjadi beberapa tahap, dengan jumlah dan kecepatan target yang terus meningkat di setiap level. Sebuah persyaratan wajib adalah harus menembak jatuh semua target di satu babak untuk maju ke babak berikutnya. Ini berarti jika mereka tidak dapat menghancurkan target dengan cukup cepat, mereka tidak akan dapat memanggil target baru lagi, yang akan sangat mempengaruhi skor mereka. Shirone berdiri di depan papan skor ujian percobaan dan mengamati. Dia menyadari bahwa skor rata-rata kelas 5 adalah 400, dan hingga saat ini, belum ada yang melewati batas 700 poin. Shirone berdiri sendirian di depan kerumunan, diam-diam menghitung. Untuk mencapai target 700 poin tanpa meleset, dia harus menaklukkan level 30 hanya dalam 1 menit. Ini berarti setiap level harus diselesaikan dalam 5 detik, sebuah tuntutan yang hampir mustahil. Saat kompetisi dimulai, Shirone segera bertindak. Tatapannya menjadi tajam, dengan konsentrasi tinggi. Rentetan cahaya sihir dilepaskan, menghancurkan target dengan kecepatan luar biasa, membuat para siswa yang menonton terkejut. Dia seolah-olah telah tenggelam dalam keadaan fokus mutlak, matanya bersinar dengan energi sihir. Dia tidak perlu menggerakkan kepalanya lagi untuk melacak target, tetapi hanya berdiri diam di satu tempat, mengayunkan tangan menembak jatuh semuanya dengan akurat. Siswa lain tidak bisa mempercayai mata mereka, mereka berbisik satu sama lain tentang kemampuan luar biasa Shirone. Saat waktu berakhir, papan skor menunjukkan angka terakhir, level 25, dengan 567 poin. Meskipun belum mencapai target 700, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Seorang siswa menunjukkan bahwa hanya dalam 1 minggu, Shirone telah meningkatkan skornya sebesar 200 poin, sebuah kemajuan yang sangat pesat. Ruang virtual kompetisi menghilang, Shirone keluar dari keadaan konsentrasi tinggi, sedikit terkejut saat melihat tangannya, sementara sorakan kagum dari kerumunan menggema di seluruh aula. Para peserta di sekitar tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka berbisik-bisik membicarakan kecepatan menakjubkan peluru sihir Shirone, yang tidak pernah meleset begitu target terkunci. Keterampilan menembak beruntunnya juga telah meningkat pesat, beberapa bahkan memperkirakan dia bisa menembakkan 4 peluru dalam 1 detik. Setelah menyelesaikan ujian, Shirone menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya, dia yakin telah menyamai skor Eruki. Menyaksikan hasilnya, Eruki yang sedang duduk di lantai sedikit mengernyitkan dahi, menunjukkan ketidaknyamanan. Segera setelah itu, dia bangkit berdiri dengan senyum menantang, bertanya apakah sudah gilirannya, lalu melangkah maju. Shirone dan yang lain memperhatikan dengan seksama, saat Eruki dengan percaya diri memasuki area ujian, siap membalas penampilan Shirone. Saat gilirannya, Eruki memulai ujian dengan kecepatan dan ketepatan yang menakjubkan. Para peserta didik lain terkejut menyadari bahwa zona spiritual Eruki telah menyempit, memungkinkan dia menembakkan aliran sihir yang jauh lebih cepat dan kuat dari sebelumnya. Ketika waktu berakhir, Eruki menurunkan tangannya dengan tenang. Papan skor menunjukkan angka 568, hanya 1 poin lebih tinggi dari rekor baru Shirone. Para peserta didik di sekitarnya berbisik-bisik. Mereka mengagumi kemenangan Eruki, tetapi juga merasa kasihan pada Shirone, karena hanya kalah tipis. Beberapa orang percaya bahwa dengan kecepatan kemajuan yang luar biasa, Shirone akan segera menyusul. Namun, Shirone terdiam kaku, wajahnya menunjukkan ekspresi kebingungan yang jelas. Dia merasa bahwa selisih 1 poin yang rapuh ini sama sekali tidak sederhana. Pada hari sepasoh hari berikutnya, sebuah pola, mengerikan berdasi Habao ini, mulai terlihat. Setiap kali Shirone berusaha keras dan menetapkan rekor pribadi baru, Eruki dengan mudah melampauinya, dengan selisih tepat 1 poin. Pemandangan ini terus berulang, membuat peserta didik lain bersorak kagum atas konsistensi Eruki. Di tengah kerumunan yang bersorak, Shirone berdiri tak bergerak. Dia tiba-tiba menyadari pesan mengerikan yang Eruki sampaikan. Fakta bahwa dia selalu mempertahankan selisih 1 poin bukanlah kebetulan, melainkan demonstrasi kontrol mutlak. Itu berarti Eruki dapat menghitung dengan tepat skor maksimum Shirone, dan kemudian hanya perlu berusaha secukupnya, untuk melampauinya. Itu adalah pernyataan tentang tingkat yang sama sekali berbeda, membuat Shirone menyadari jarak sebenarnya antara dirinya dan lawannya. Setelah kekalahan itu, Shirone tenggelam dalam perenungan. Ia menyadari pesan yang ingin disampaikan Eruki, bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkannya, tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya. Di kelas, siswa-siswa lain ramai berdiskusi.
Meskipun kagum pada Shirone karena skor tingginya, mereka yakin Eruki akan menang lagi. Banyak yang mengerumuni Eruki, mengagumi, mengajaknya bergabung kelompok belajar, dan penasaran batas kemampuannya. Duduk sendirian, Shirone mendengarkan percakapan itu, dan semakin merasa tertekan. Ia tahu persis di mana masalahnya. Tidak seperti dirinya yang telah mengerahkan segalanya, Eruki belum serius sama sekali. Tidak mengetahui kekuatan lawan membuat semua strateginya sia-sia. Tiba-tiba, Neith menepuk pundak Shirone, dengan riang menyemangati temannya. Dia berkata karena keduanya temannya, siapapun yang menang tidak penting. Shirone membalas, "Ini masalah serius, stres, membuatnya tak nafsu makan, terasa mengunyah angka, bukan makanan." Neith mengakui, meski bersimpati pada Shirone, sebagai penonton, pertarungan ini sangat menarik. Semua orang antusias percaya bahwa dengan bakat keduanya, rekor tertinggi akademi bisa terpecahkan. Shirone terkejut, ia belum pernah dengar rekor itu, dan penasaran bertanya berapa skornya, apakah dibuat oleh lulusan. Mendengar itu, Neith terdiam dengan ekspresi canggung, menyadari Shirone sama sekali tidak tahu tentang ini. Shirone terkejut saat Neith menggodanya, karena tidak mengetahui nilai pacarnya. Segera setelah itu, Neith mengungkapkan bahwa pemegang rekor tertinggi akademi dalam tes speed shooting adalah Emi, dengan skor yang menakjubkan yaitu 987. Sementara itu, di sebuah lapangan di akademi, Cheryl bergegas menghampiri Emi, yang sedang duduk sendirian di bangku. Cheryl mengungkapkan kekhawatirannya, melihat temannya kurus, dan mengira jadwal kelas tingkat akhir pasti sangat berat. Emi dengan tenang membalas bahwa tidak lama lagi, Cheryl akan sama sepertinya, lalu menyerahkan dokumen yang diminta sebelumnya. Saat menerima dokumen, Cheryl dengan gugup bertanya tentang tingkat kesulitan ujian kenaikan tingkat. Emi, sambil minum, menjelaskan bahwa ujian itu tidak terlalu sulit, tetapi standarnya sangat tinggi, dan mendapatkan nilai tinggi tidak berarti akan lulus. Dia menambahkan, bahwa sepertinya mereka akan menguji segala sesuatu yang telah dilakukan seorang siswa selama ini, membuat Cheryl ketakutan. Melihat itu, Emi segera menenangkan temannya, mengatakan bahwa Cheryl akan baik-baik saja dengan keterampilannya saat ini. Cheryl menyadari aura Emi sepertinya telah berubah, merasa temannya menjadi lebih kuat secara mental. Tepat pada saat itu, Emi tiba-tiba bertanya tentang kabar Shirone baru-baru ini. Mendengar itu, Cheryl langsung panik, dengan keras memarahi mereka berdua, karena mereka bahkan tidak pernah bertemu, dan meragukan apakah mereka benar-benar berkencan atau tidak. Cheryl dengan gembira, memberitahu Emi bahwa ada sesuatu yang sangat menarik sedang terjadi. Dari jauh, Emi dengan cepat menyimpulkan bahwa Eruki sedang mencari masalah dengan Shirone. Dia teringat Eruki juga pernah memprovokasinya di masa lalu dan mengomentari kepribadian anehnya. Menurut Emi, Eruki selalu berpura-pura tidak berperasaan tetapi sangat pandai memanfaatkan emosi lawan untuk memprovokasi mereka. Mendengar itu, Cheryl semakin khawatir pada Shirone dan menyamakan Eruki dengan seorang pemburu jenius. Dia mendesak Emi untuk pergi membantunya, bahkan menggoda dengan memanggil Shirone, "Shirone kita." Namun, Emi tetap tenang dan menepis kekhawatiran temannya, menegaskan bahwa Shirone tidak membutuhkan bantuannya. Ketika Cheryl menuduhnya kejam pada pacarnya, Emi segera menjelaskan bahwa dia sepenuhnya percaya pada Shirone, dan yakin dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, di area kompetisi, Shirone telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk ujian. Saat waktu berakhir, papan skor menunjukkan angka 700 yang mencengangkan. Shirone terengah-engah karena kelelahan tetapi masih berusaha merapikan pakaiannya untuk mempertahankan penampilan tenang. Siswa lain yang menyaksikannya tertegun, tidak percaya seseorang di kelas 5 bisa mencapai prestasi luar biasa, seperti itu, mereka menyebutnya monster dengan tekad yang menakutkan. Semua orang tidak bisa percaya bahwa seseorang bisa mencapai skor luar biasa seperti itu, yang mengharuskan penyelesaian 10 level hanya dalam 10 detik. Di tengah itu, Eruki dengan santai menghampiri untuk memberi selamat, mengakui skor Shirone. Shirone, yang masih terengah-engah, bersikeras bahwa ia melakukannya untuk menunjukkan kekuatannya kepada Eruki. Menanggapi tantangan tersirat itu, Eruki hanya tersenyum penuh arti. Di tempat lain, Cheryl berbalik bertanya kepada Emi, apakah Shirone bisa menang. Awalnya, Emi tampak tidak terlalu peduli, menganggap menang atau kalah dalam ujian tidak penting. Cheryl terkejut mengingatkan bahwa Emi pernah bangga dengan rekor tak terkalahkannya, dan telah mengalahkan Eruki. Emi mengklarifikasi bahwa sebenarnya ia tidak pernah bertanding melawan Eruki dan selalu mengabaikan provokasinya. Ia dengan serius mengakui bahwa, jika mereka benar-benar berhadapan, mungkin ia yang akan kalah. Pengakuan ini membuat Cheryl terdiam, benar-benar tertegun oleh kenyataan kekuatan mengerikan Eruki. Ketika waktu berakhir, papan skor digital menunjukkan angka 701, menandai berakhirnya bagian ujian Eruki.
Seluruh aula meledak dalam keterkejutan dan kekaguman atas hasil yang luar biasa itu. Para peserta di sekitar gempar membicarakan, sekali lagi menyadari Eruki telah melampaui Shirone, dengan selisih tipis hanya 1 poin. Ketidakpedulian Eruki yang menakutkan setelah dengan mudah mencapai skor setinggi itu semakin membuat semua orang penasaran tentang batas sebenarnya dirinya. Di tengah kerumunan yang bersemangat dan mengagumi, Shirone berdiri diam membeku, wajahnya pucat pasi. Sementara yang lain hanya melihat penampilan yang luar biasa, dia melihat dinding yang tak bisa dilewati. Pengulangan selisih 1 poin bukan lagi kebetulan, melainkan penegasan yang penuh perhitungan tentang kekuatan superior. Akhirnya, Shirone mencapai kesimpulan yang menyakitkan dan berasa, pasti dalam benaknya, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Eruki.